Hai, apa kabar buat kalian semua? Selamat bergabung di channel aku dan jangan lupa please klik subscribe karena subscribe itu gratis dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya dan jangan lupa di like ya beb. Nah, jadi kali ini aku tuh akan share 5 kebiasaan yang tidak boleh dilakukan setelah bercocok tanam. Nah, simak ini sampai selesai dan jangan di skip, oke? Nah, jadi gini beb, 5 kebiasaan ini kalau kalian lakukan setelah bercocok tanam, itu berbahaya ya beb ya. Mungkin kalian nggak nyadari ya, padahal kebiasaan-kebiasaan ini aktif kalian lakukan setelah bercocok tanam. Nah, jadi apa itu sih? Nah, yang pertama itu begini beb, kita setelah bercocok tanam itu kita tidak boleh langsung tidur. Nah, kebanyakan hampir berapa persen itu pasangan itu habis bercocok tanam langsung tidur ya. Mungkin capek gitu ya, lelah gitu ya. Jadi harap maklum, tapi sebenarnya kebiasaan ini nggak boleh dilakukan ya beb ya setelah kalian bercocok tanam. Karena gini, momennya kita bercocok tanam itu kan untuk menyalurkan hasrat kita gitu ya dengan orang yang kita kasih dan cintai. Jadi alangkah bagusnya tuh ya setelah kita bercocok tanam, kita itu coba berpelukan gitu ya, bercerita gitu ya. Cerita apa aja beb? Jadi karena setiap pasangan suami istri, terkadang seorang suami itu beb, dia nggak punya waktu banyak untuk cerita ke istri. Momennya itu belum dapat saking sibuknya. Nah, di momen yang seperti inilah seorang istri itu bisa bercerita, curhat ke suami. Jadi hubungan kalian itu semakin dekat gitu satu sama lain, ikatan batinnya. Jadi bukannya langsung tidur beb. Jadi kalau langsung tidur momennya tuh nggak dapat gitu ya. Memang sih kalau kita selesai bercocok tanam itu bawaan itu pengen ngantuk gitu ya. Pikiran kita udah fresh gitu ya. Beban kita tuh udah enteng gitu ya. Jadi kalau kalian habis bercocok tanam gitu ya, cerita, curhat, saling berpelukan, mesraan. Nah, itu juga untuk meningkatkan hubungan emosional kalian berdua tentunya. Nah, lalu di nomor 2 adalah banyak seorang istri habis bercocok tanam, doi itu langsung pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri selesai bercocok tanam. Nah, di sini harus kalian ketahui tidak disarankan di saat kalian membersihkan bagian alat vital kalian itu tidak boleh memakai sabun ya beb. Karena apa? Karena itu bisa meningkatkan yang namanya alergi atau bisa juga iritasi pada area misfi kalian. Karena gini, setelah kita bercocok tanam itu jaringan-jaringan di area misfi kalian itu lebih sensitif tentunya. Kenapa bisa begitu? Nah, itu dikarenakan adanya gesekan dan stimulasi fisik. Nah, itu akibatnya. Nah, jadi kalian buat para wanita, jika kalian memakai nih area misfi kalian dibasuh dengan sabun, itu bisa mengganggu keseimbangan bakteri dan juga bisa meningkatkan keasaman tentunya. Nah, jadi buat kalian para wanita, kalau kalian habis bercocok tanam pengen membersihkan area misfi kalian, kalian cukup membersihkannya dengan air hangat tanpa memakai sabun ya beb ya. Nah, di sini juga aku mau bilang nih buat kalian yang suami dan istri gitu ya. Kalian tahu tisu basah nggak? Tahu ya beb ya. Nah, tisu basah itu terkadang ada pasangan dia tuh malas untuk pergi ke kamar mandi. Nah, jadi membersihkan bagian alat vitalnya dia dengan cara memakai tisu basah. Nah, yang harus kalian ketahui beb, tisu basah ini juga tidak boleh dipakai di area alat vital kalian ya.
Nah, ini untuk suami dan istri. Nah, jadi yang harus kalian ketahui, dalam tisu basah itu bisa mengakibatkan iritasi di area alat vital kalian tentunya. Nah, jadi yang namanya kita selesai bercocok tanam nih, keseimbangan bakteri baik di alat vital Miss V atau Mister Otong bisa terganggu dan terpapar bahan kimia berbahaya dari tisu basah itu sendiri. Jadi yang namanya kemampuan area organ intim melindungi diri akan berkurang tentunya. Nah, jadi bisa mengakibatkan yang namanya iritasi dan juga bisa infeksi. Nah, jadi yang nomor selanjutnya nih, hampir rata-rata seorang istri itu kalau mau bercocok tanam dia memakai yang namanya lingerie. Jadi kalau udah tidur di malam hari gitu ya, hampir rata-rata istri itu memakai baju tidur yang seksi, yang namanya lingerie ya Beb. Nah, jadi kebanyakan lingerie ini Beb, dia berbahan sutra. Nah, jadi berbahan sutra ini Beb, dia tidak menyediakan sirkulasi udara yang baik bagi area alat vital tentunya. Nah, gini Beb, yang namanya kita selesai bercocok tanam tuh ya, pasti area alat vital itu akan lebih lembab gitu. Jadi kalau area misfi kita itu dalam keadaan lembab jika kita tidur, itu bisa meningkatkan risiko infeksi bagi misfi tentunya. Jadi kalian selesai bercocok tanam gitu, membersihkan diri, jangan dipakai lingerie yang tadi. Jadi diwajibkan untuk mengganti pakaian. Setidaknya kalian ganti pakaian dengan yang bahannya itu menyerap keringat seperti katun ya Beb ya. Nah, jadi itu dulu konten aku, semoga kalian paham ya. Nah, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like ya Beb.